Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Irfandi, NPM 21170510889. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gerbang logika dengan transistor. Eh, Pertama yaitu gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang telah diketahui, bilangan biner terdiri dari angka 0 dan 1. Logic gate ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar true akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya jika memiliki nilai salah atau false akan ditunjukkan dengan angka 0. Nah, jadi macam-macam gerbang logika ini ada 7. Yang pertama ada OR, ada NOR, ada AND, ada NAND, ada XOR, ada XNOR, ada NOT. Yang pertama OR. Jadi gerbang logika OR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input menggunakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Nah, jadi dapat dilihat pada tabel kebenaran berikut. Nah, jadi outputnya itu akan bernilai 0 jika kedua inputannya itu dari input A, input B bernilai 0. Nah, jika salah satu ada yang inputnya 1, maka outputnya akan 1. Yang kedua yaitu NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Nah, berikut ini adalah tabel kebenaran dari gerbang NOR. Jadi dia akan bernilai 1 jika kedua inputnya itu bernilai 0. Yang ketiga yaitu gerbang logika N. Ini merupakan gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika N, jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya menjadi 1. Nah, jadi dapat dilihat pada tabel kebenaran ini, outputnya itu akan menghasilkan nilai 1 jika keduanya itu bernilai 1. Yang keempat, NaN. Gerbang NaN ini adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NaN ini adalah kebalikan dari gerbang N. Dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi outputnya itu akan menghasilkan nilai 0 jika kedua nilai inputnya itu bernilai 1. Lalu yang kelima adalah gerbang XOR atau exclusive OR. Gerbang ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Nah, jika inputnya berbeda, misalkan input A1, input B0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Nih ya, jadi kalau bilangannya inputnya sama, dia akan menghasilkan nilai 0. Nih, kalau input 1 juga dia 0. Yang keenam yaitu XNOR. Gerbang ini sama aja memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A1, input B0, maka output yang dihasilkan adalah dengan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan nilai bilangan biner 1. Nih, jadi XNOR ini kalau misalkan bilangan inputnya itu memiliki nilai yang sama akan menghasilkan nilai 1. Nih, ini kan 02, outputnya 1. Ini sama outputnya 1. Lalu yang ketujuh adalah gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT ini mempunyai masukan yang berjumlah 1, sedangkan keluaran yang ada di gerbang logika NOT hanya 1 juga. Setiap gerbang logika NOT ini akan menghasilkan keluaran yang berbanding terbalik. Jika inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Nah, jadi ini tabel kebenaran dari logika NOT ya. Ini merupakan kebalikan dari inputnya.
Kalau input 0, outputnya 1, sedangkan kalau input 1, outputnya 0. Nah, yang berikutnya yaitu transistor. Transistor ini merupakan komponen semikonduktor dengan tiga kaki. Itu ada basis B, kolektor C, dan emitor E. Transistor ini berfungsi sebagai saklar elektronik atau penguat sinyal. Lalu ada jenis umum dari transistor ini ada NPN dan PNP. Yang paling sering digunakan itu yang NPN. Jadi di sini ada tampilan dari transistornya yang seperti ini. Lalu berikutnya transistor sebagai gerbang NOT. Pada prinsip kerja rangkaian gerbang NOT tersebut adalah dengan memberikan 0 volt pada basis emitor pada saat saklar langsung short dengan ground, di mana tegangan yang jatuh pada tahanan 0 ohm dan tahanan 0 ohm adalah 0 volt sesuai dengan rumus pembagi tegangan, atau dengan kata lain arus yang seharusnya masuk ke basis semuanya langsung ke ground melalui saklar SW1. Sebaliknya pada saklar SW1 dibuka, arus akan mengalir pada basis transistor Q1 sehingga lampu akan menyala. Lalu yang berikutnya transistor sebagai gerbang AND. Nah, jika salah satu logika input gerbang AND akan diberi logika 0, maka apapun kondisi dari input yang lain, maka outputnya akan tetap 0. Output yang berlogika 1 diperoleh jika semua input dari gerbang AND ini berlogika 1. Nah, pada rangkaian di samping ini, posisi dari kedua saklar input adalah terhubung seri, sehingga jika salah satu saklar input tersebut terbuka, maka transistor tetap tidak akan mendapatkan arus untuk aktif. Tetapi jika kedua saklar tersebut diaktifkan, baru arus akan mengalir dan transistor akan aktif sebagai kawat terhubung dan menyalakan lampu. Nah, yang berikutnya transistor sebagai gerbang OR. Gerbang OR ini adalah gerbang yang berfungsi untuk menjumlahkan logika input. Jadi pada prinsipnya itu penjumlahan logika pada elektronika digital adalah angka 0 dan 1 ya, true dan false. Dengan kata lain, selama salah satu dari input ada yang berlogika 1, maka outputnya akan 1. Nah, output yang berlogika 0 akan diperoleh hanya jika semua inputnya berlogika 0. Pada rangkaian gambar ini dapat kita mengerti dengan mudah bahwasanya basis transistor akan mendapatkan suplai arus apabila salah satu atau kedua saklar SW1 dan SW2 diaktifkan. Jadi lampu akan mati hanya jika kedua saklar input tersebut dibuka semuanya atau berlogika 0. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.